Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahlan wa sahlan fi al-video uh, li ad-dirasah al-lughah al-arabiyyah lil fasli al-ashir li al-madrasah al-thanawiyah. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Arab kelas 10 untuk SMA ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang al-huwiyah. Di video-video sebelumnya kita telah membahas materi tentang memperkenalkan diri, kemudian mengucapkan terima kasih, meminta maaf, dan berpamitan. Nah, ini materi yang akan kita pelajari saat ini, yaitu mengemukakan jati diri atau identitas diri. Nah, nanti setelah materi itu selesai, kita lanjut ke materi tentang nama hari, bulan, atau nama waktu, kemudian fasilitas umum, sifat orang, aktivitas, deskripsi orang, dan peribahasa. Oke, kita lanjut di pelajaran kedua ya, materi ini ya, yaitu al-huwiyah, identitas diri atau jati diri. Materi ini ada 3 unit ya. Jadi pelajaran ini ada 3 unit. Unit pertama yaitu tentang al-umru wal mihnatu, umur dan profesi. Di unit keduanya kita akan belajar tentang al-qarabah, hubungan kerabat, atau al-aqarib, hubungan kekerabatan. Kemudian di unit ketiga, as-siratu dzatiyah al-basitah, autobiografi singkat. Oke, langsung kita masuk ke al-wihdah al-ula, unit pertama, yaitu tentang al-umru wal mihnatu, umur dan pekerjaan atau profesi. Ini contoh percakapan, ada 2 contoh. Al-hiwarul awal, percakapan pertama, baina Laila wa Salma, itu percakapan antara Laila dan Salma. Laila, masmuki? Salma, ismi Salma. Laila, kam sanatan umruki? Salma, umri sitta asyrata sana. Laila, ma mihnatu ummiki? Salma, hiya mudarrisah. Laila, aina ta'malu ummuki? Salma, hiya ta'malu fil madrasah ats-tsanawiyah. Oke, sekarang kita ulangi tanpa menyebut namanya, langsung ke isi percakapan. Masmuki? Ismi Salma. Kam sanatan umruki? Umri sitta asyrata sana. Ma mihnatu ummiki? Hiya mudarrisah. Aina ta'amalu ummuki? Hiya ta'amalu fi al-madrasah ats-tsanawiyah. Isi percakapan ini untuk baris pertama dan kedua, masmuki ismi Salma, itu menanyakan nama ya. Siapa namamu? Masmuki. Nama saya Salma. Ismi Salma. Nah, kemudian percakapan berikutnya menanyakan tentang umur. Kam sanatan umruki? Kam, berapa? Sanatan, tahun. Umruki, umurmu. Umri, umur saya. Sitta asyrata sana, 16 tahun. Ma mihnatu ummiki? Pertanyaan selanjutnya tentang pekerjaan. Apa pekerjaan ibumu? Ma, apa? Mihnatu, pekerjaan. Ummiki, ibumu. Hiya, ia. Mudarrisah, guru.
Aina ta'malu ummiki? Berikutnya pertanyaan tentang di mana bekerja. Aina, di mana? Ta'malu, bekerja. Ummuki, ibumu. Aina ta'malu ummuki? Di mana bekerja ibumu? Maksudnya di mana ibu bekerja? Di mana ibumu bekerja? Aina ta'malu ummuki? Hiya ta'malu fil madrasah ats-tsanawiyah. Hiya, ya, ta'malu, bekerja, fil madrasah ats-tsanawiyah, di SMA atau sekolah menengah atas. Oke, itu percakapan yang pertama. Sekarang berpindah ke al-hiwar ats-tsani, percakapan kedua. Baina Firman wa Hamid. Firman, masmuka? Hamid, ismi Hamid. Firman, kam sanatan umruka? Hamid, umri 13 sana. Firman, ma mihnatu abika? Hamid, huwa tajir. Firman, aina ya'malu abuka? Hamid, huwa ya'malu fis suqi. Oke, percakapan yang kedua, al-hiwar ats-tsani. Kita coba ulang tanpa menyebut namanya. Masmuka? Ismi Hamid. Kam sanatan umruka? Umri 13 sana. Ma mihnatu abika? Huwa tajir. Aina ya'malu abuka? Huwa ya'malu fis suq. Ya, perbedaan antara percakapan pertama dan yang kedua itu untuk menanyakan nama di percakapan pertama Mas Muki, di percakapan kedua Mas Muka. Ki dan ka artinya kamu. Bedanya kalau ki untuk perempuan, ka untuk laki-laki. Siapa namamu? Mas Muki, Mas Muka. Kemudian untuk menanyakan nama, di sini ada perbedaan dengan percakapan yang untuk menanyakan umur ada perbedaan dengan percakapan yang pertama. Di percakapan pertama, kam sanatan umruki? Di sini, kam sanatan umruka? Berapa tahun umurmu? Artinya sama, cuman penggunaan ka dan ki yang berbeda ya. Ka untuk laki-laki, ki untuk perempuan. Nah, di sini contoh umurnya umri 13 sana. Kalau tadi umri sitta asyrota sana. Yang tadi 16 tahun. Kalau yang ini 13 sana, 13 tahun. Kemudian di percakapan yang pertama tadi, ma mihnatu ummiki? Apa pekerjaan ibumu? Nah, di sini Hamid menanyakan kepada Hamid ditanya oleh Firman, ma mihnatu abika? Apa pekerjaan bapakmu? Tadi ummiki, ibumu, di sini abika, ayahmu. Jadi ummiki bisa ummika kalau misalkan yang ditanyanya perempuan, maaf laki-laki. Di sini pun abika kalau yang ditanyanya laki-laki, kalau yang ditanyanya perempuan, ma mihnatu abiki? Apa pekerjaan ayahmu? Nah, di sini huwa tajir. Dia pedagang. Nah, boleh kita ganti tajirnya dengan guru. Huwa mudarris. Dia guru. Kalau tadi hiya mudarrisah. Dia guru. Nah, huwa tajir. Dia pedagang. Tapi kalau misalkan ma mihnatu ummiki? Nah, dia seorang pedagang. Hiya tajirah. Jadi bukan huwa tajir kalau ke perempuan, tapi hiya tajirah. Dia pedagang. Nah, di sini karena kebetulan ayahnya Hamid, jadi yang digunakan huwa. Huwa tajir. Kemudian pertanyaan berikutnya, aina ya'malu abuka? Kalau tadi di percakapan pertama, aina ta'malu ummuka? Jadi ya'malunya, ta'malunya di sini menjadi ya'malu. Ta'nya berubah menjadi iya karena dia laki-laki. Di mana bekerja ayahmu? Di mana ayahmu bekerja? Kalau tadi di mana ibumu bekerja?
bekerjanya kalau di percakapan pertama pakai ta'malu, kalau di percakapan yang kedua ini menggunakan ya'malu. Aina ya'malu abuka? Di mana ayahmu bekerja? Di sini Hamid menjawab, wa ya'malu fis suqi. Dia bekerja di pasar. Di percakapan pertama dijawab, hiya ta'malu fil madrasah ats-tsanawiyah. Kita bisa balik, misalkan kalau ayahnya Hamid itu bekerjanya sebagai guru, dia bekerjanya di sekolah. Jadi huwa ya'malu fil madrasah ats-tsanawiyah. Dia sebagai guru, huwa mudarris, seperti itu ya. Oke, itu percakapan pertama dan percakapan kedua, kurang lebihnya seperti itu. Untuk pembahasan kosakata dan tata bahasanya, al-mufradat wal qawaid. Kam sanatan umruka, kam sanatan umruki. Kita bisa jawab, ini contohnya, umur saya 16 tahun. Umri sitta asyrata sana. Umur saya 15 tahun. Umri khomsa asyrata sana. Umur saya 17 tahun. Umri sab'a asyrata sana. Kita bisa ganti ya, sesuai dengan usia kita. Bisa dipersingkat pengucapannya menjadi umri sittata asyara. Umur saya 16. Umri arba'a. Umri arba'ata asyara. Umur saya 14. Atau kita bisa menjawab, ini contoh yang lain, misalkan 13 tahun. Umur saya 13 tahun. Umri salasa asyrata sana. Kita bisa persingkat, umri salasata asyara. Di sini ada perbedaan penyebutan sitta dan sittata. Asyrata asyara. Jadi penggabungan ini kita akan pelajari nanti ya di materi berikutnya, di materi yang lain ya. Di sini hanya pengucapannya. Kalau kita menyebut 16 tahun, sitta asyrata sana. 13 tahun, salasa asyrata sana. Kalau tahunya kita abaikan, pengucapannya cukup angka saja. Sittata asyara, salasata asyara. Seperti itu. Ada aturan yang di pertemuan lain waktu kita akan bahas ya. Oke. Selanjutnya menanyakan profesi. Ma mihnatu ummika? Ma mihnatu ummiki? Ma mihnatu abika? Ma mihnatu abiki? Seperti itu ya. Apa pekerjaan ibumu? Apa pekerjaan ayahmu? Kak dan Ki itu kalau kamunya laki-laki atau kamunya perempuan. Nah, ini contohnya. Kalau ibu, dia mudarrisah. Dia guru. Atau dia pedagang. Dia tajirah. Nah, kalau ini untuk ayah, huwa mudarris. Huwa tajir. Jadi, tak marbutahnya dibuang kalau untuk laki-laki. Itu ya. Profesinya tidak harus guru atau pedagang. Mungkin bisa diganti dengan dia seorang tentara. Huwa jundi. Dia seorang tentara perempuan. Hiya jundiyah. Itu. Atau profesi lain selain guru dan tentara, misalkan jadi pilot. Huwa apa ya pilot? Tayyar. Kalau dia perempuan sebagai pilotnya, hiya tayyarah. Ada tayyar, tayyarah. Ada tamar butoh kalau untuk hiya gitu, seperti itu. Oke, berikutnya kalau kita ditanya, "Ma mihnatuka?" Apa profesimu? Saya pelajar. Ana tilmiz. Kalau dia laki-laki menjawabnya, ana tilmiz. Saya pelajar. Tapi kalau misalkan yang ditanyanya perempuan, dia menjawab, saya pelajar. Ana tilmizah. Ana tilmizah. Gitu ya. Tilmiz untuk laki-laki, tilmizah untuk perempuan. Kemudian, aina ta'malu ummuka? Aina ta'malu ummuki? Di mana ibumu bekerja? Atau pertanyaan, aina ya'malu abuka? Aina ya'malu abuki? Di mana ayahmu bekerja? Nah, kalau untuk ibu, hiya ta'malu fil madrasah ats-tsanawiyah.
Ini contoh saja ya. Dia bekerja di SMA. Hiya ta'malu fis suq. Dia bekerja di pasar. Kalau untuk ayah, huwa ya'malu fil madrasah ats-tsanawiyah. Dia bekerja di SMA. Atau huwa ya'malu fis suq. Dia bekerja di pasar. Nah, jadi kapan kita menggunakan huwa, kapan kita menggunakan iya. Kemudian bekerjanya kapan harus menggunakan tak malu, kapan harus menggunakan ya malu. Jadi harus matching ya, harus pas. Untuk jenjang sekolah, tadi ada al-madrasah ats-tsanawiyah, itu artinya SMA. Al-madrasah ats-tsanawiyah al-islamiyah, itu artinya MA. Ada al-madrasah al-mutawassithah, SMP. Al-madrasah al-mutawassithah al-islamiyah, MTS. Al-madrasah al-ibtidaiyah, SD. Al-madrasah al-ibtidaiyah al-islamiyah, MI. Kemudian ya, ini untuk menanyakan di mana kamu belajar? Aina tata'allamu? Kalau yang tanyanya kamu laki-laki, tata'allamu. Kalau yang ditanyanya perempuan, di mana kamu belajar? Aina tata'allamina? Nah, kita bisa jawab, saya belajar di SMA. Ana ata'allamu fil madrasah ats-tsanawiyah. Belajar atau sekolah ya, ata'allamu. Saya sekolah, saya belajar. Ana ata'allamu fil madrasah ats-tsanawiyah. Saya sekolah di SMA. Saya belajar di SMA. Oke. Kalau yang ditanyanya dianya perempuan. Aina tata'allamu? Di mana dia belajar? Hiya tata'allamu fil madrasah ats-tsanawiyah. Kalau dianya laki-laki, aina yata'allamu? Di mana dia sekolah? Di mana dia belajar? Huwa yata'allamu fil madrasah ats-tsanawiyah. Al-madrasah ats-tsanawiyah itu jenjang ya SMA. Kalau misalkan di MA, fil madrasah ats-tsanawiyah al-islamiyah. Kalau misalkan dia masih SMP, dia sekolah di SMP. Huwa yata'allamu fil madrasah al-mutawassithah. Atau di MTS, huwa yata'allamu fil madrasah al-mutawassithah al-islamiyah. Atau dia masih SD, dia sekolah di SD. Misalkan dianya perempuan, hiya tata'allamu fil madrasah al-ibtidaiyah, ini kalau SD. Kalau di MI, hiya tata'allamu fil madrasah al-ibtidaiyah al-islamiyah. Tuh, dia udah belajarnya tuh dari perguruan tinggi. Hiya tata'allamu fil jami'ah. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita di unit pertama untuk bab kedua ya, atau untuk pelajaran kedua tentang jati diri. Nah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan ke al-wihdah ats-tsaniyah, unit kedua, yaitu tentang al-qarabah atau al-aqarib, hubungan kerabat. Jadi kata kerabat itu diambil dari bahasa Arab qarabah, kerabat. Kata lainnya al-aqarib, kerabat. Nanti kita akan belajar kalimat ya, membaca. Oke. Sampai di sini. Mudah-mudahan bisa memahami dengan baik. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh kalian diskusikan di kolom komentar atau di chat WhatsApp atau mungkin di classroom ya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa wa ma'assalamah.